Seorang wanita memperhatikan sesuatu yang aneh di pinggir jalan. Dia melihat seorang wanita tua di seberang jalan menemukan teko emas murni di belakang sebuah drum minyak. Wanita itu yang langsung dibutakan oleh keserakahan, menginginkan bagiannya. Diam-diam dia mengikuti wanita tua itu ke kediamannya dan menemukan teko itu di sebuah ruangan kecil. Setelah wanita tua itu pergi, Siti merayap ke arah teko, meremasnya dan teko itu terbang dengan kecepatan kilat. Pacarnya yang telah menunggu masuk ke mobil dan mereka melaju kencang. Keduanya mulai memeriksa teko itu, tetapi yang mengecewakan, teko itu bukan terbuat dari emas tetapi kuningan. Siti dengan santai melemparkan teko itu ke samping, tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Dia hanya secara tidak sengaja membakar kulit kepalanya, tetapi teko itu tiba-tiba mulai bergetar. Siti yang kebingungan sedikit terheran-heran. Dia dengan hati-hati mengangkat tutupnya. Yang mengejutkannya, 2 lembar uang kertas secara misterius muncul di dalam teko. Siti tidak percaya. Dia meletakkan uang kertas itu di ujung pena dan menciumnya. Bahkan baunya seperti uang. Melihat alat pengerintil rambut di tangannya, Siti sepertinya mendapat ide. Jadi dia sengaja membakar dirinya sendiri. Sekarang, Siti benar-benar tercengang. Menyentuh uang dolar AS yang panas di tangannya, dia sangat gembira. Ini mengkonfirmasi dugaannya. Selama seseorang terluka di dekat teko, teko itu akan memuntahkan sejumlah uang dolar AS sesuai dengan tingkat keparahan luka. Itu benar-benar teko ajaib. Untuk lebih yakin, dia menendang meja dengan keras. Benar saja, seperti yang dia duga, beberapa lembar uang kertas lagi muncul begitu saja di dalam teko. Siti kemudian memasuki mode menyiksa dirinya sendiri. Ketika pacarnya pulang dan melihat kekacauan di lantai, dan pacarnya yang terluka di tempat tidur, dia mengira pacarnya telah diserang oleh preman. Tapi Siti tidak ingin menjelaskan. Dia langsung membawanya ke ruang tamu dan, tanpa berkata apa-apa, menampar wajahnya dengan keras. Sementara pacarnya masih bingung, Siti dengan cepat mengangkat tutupnya, menuangkan uang kertas dan menjelaskan efek teko tersebut. Namun, deskripsi fantastis itu tidak dapat dipercaya oleh pacarnya. Dia percaya Siti telah memasukkannya sebelumnya. Siti, terlalu malas untuk menjelaskan, mulai menghujani uang kertas itu. Pacarnya mempercayai semuanya. Tetapi melihat Siti terus-menerus menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan uang, dia berpikir akhirnya akan mengerikan jika ini terus berlanjut. Namun, Siti merasa itu adalah hadiah dari surga, dan pacarnya tidak punya pilihan selain menyerah. Malam itu, Siti bahkan tidur dengan teko itu. Tetapi ketika dia bangun keesokan harinya, dia mendapati teko itu hilang dan sebuah catatan ditinggalkan oleh pacarnya. Ternyata pacarnya berpikir mereka tidak dapat mengendalikan teko. Pria itu akhirnya memutuskan untuk mengembalikan teko. Tetapi setibanya di kediaman wanita tua itu, dia mendapati tempat itu kosong. Melihat teko aneh di hadapannya, pria itu membawanya ke toko barang antik untuk dinilai. Ahli menentukan bahwa teko itu kemungkinan berasal dari artefak timur yang misterius, yang berasal dari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tampaknya teko ini memang memiliki makna yang sangat penting. Pacarnya tidak punya pilihan selain membawanya pulang. Dia dan pacarnya membuat perjanjian, begitu mereka memiliki 1 juta, mereka akan berhenti. Siti langsung setuju, dan keduanya secara resmi memulai perjalanan mencari uang. Saat mereka perlahan mendekati satu sama lain, uang kertas berhamburan tanpa henti. Untuk mempercepat prosesnya, Siti mencabut semua rambutnya, sementara pacarnya bertindak lebih jauh, meminta 3 gigi bungsunya dicabut tanpa anestesi. Pada dasarnya dia akan menanggung rasa sakit apapun. Keduanya dengan cepat mengumpulkan 200.000, dengan mudah melunasi hutang mereka sebelumnya. Tepat ketika keduanya menikmati kebebasan dari hutang, 2 pria berjenggot, berpakaian santai menerobos masuk dan memukuli pria itu. Kemudian mereka menuntut untuk mengetahui di mana dia menyembunyikan teko. Mengklaim itu adalah pusaka keluarga dari nenek mereka. Jelas, wanita tua yang mereka lihat sebelumnya adalah nenek mereka. Dalam kepanikan, Siti dengan tergesa-gesa membela mereka, mengatakan teko itu sudah dijual. Kedua pria itu marah, menuntut uangnya. Siti diam-diam mengambil uang kertas dari teko dan dengan cepat menyerahkannya. Setelah menerima uang, kedua pria itu tidak mempermasalahkan lebih lanjut.